Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza dengan NPM 2002040020 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Arifin Elfrianto SPD MPD. Adapun materi yang sudah kami diskusikan adalah pemecahan permasalahan yang terjadi pada manajemen peserta didik yang salah satunya adalah bullying pada masa orientasi siswa baru atau yang lebih dikenal dengan istilah MOS. Pada PowerPoint, saya sudah memaparkan definisi manajemen peserta didik menurut Mulyana. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah. Manajemen peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Dan adapun tahapan-tahapan manajemen peserta didik. Yang pertama, menentukan waktu kegiatan, mempersiapkan formulir pendaftaran, menentukan syarat-syarat pendaftaran, melaksanakan pendaftaran calon peserta didik, mempersiapkan dan melakukan seleksi penerimaan, mengumumkan hasil seleksi, melakukan pendaftaran ulang, dan menyiapkan masa orientasi siswa baru. Pada pembahasan kali ini, kami akan lebih fokus membahas tentang masa orientasi siswa baru atau MOS ya. Masa orientasi siswa baru atau MOS sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang baru di bidang pendidikan, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang masa orientasi peserta didik baru, di mana MOS sendiri merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menyambut kedatangan siswa baru. Dan biasanya kegiatan MOS ini dilakukan oleh organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, dan seharusnya diawasi oleh pihak sekolah supaya kegiatan masa orientasi siswa baru tidak menyimpang dengan tujuan yang sebenarnya. Sudah lumrah dan tidak menjadi rahasia umum lagi, sangat disayangkan kegiatan MOS sering kali menjerumus pada kasus bullying, kekerasan, pelecehan, atau yang lebih tragisnya lagi menyebabkan kematian. Berikut ini adalah contoh kasus-kasus MOS yang pernah terjadi di sekolah-sekolah Indonesia. Kegiatan MOS masa orientasi siswa baru di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan universitas sekalipun sering kali dijadikan ajang balas dendam kakak tingkat kepada adik tingkatnya, yang tentu saja itu sudah menyalahi tujuan dari MOS sendiri yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 Pasal 2, yang dimana tujuan MOS adalah untuk mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep, pengenalan diri peserta didik, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Lantas bagaimana agar kasus bullying pada kegiatan masa orientasi peserta didik baru ini tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah Indonesia? Solusi dari kami yang pertama adalah meniadakan perpeloncoan pada kegiatan MOS. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem yang digunakan pada kegiatan MOS di sekolah-sekolah seringnya adalah sistem perpeloncoan, di mana siswa diperintahkan untuk membawa atribut-atribut yang tidak sama sekali ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran ataupun hanya sekedar pengenalan lingkungan sekolah. Justru malah saya rasa sistem perpeloncoan itu hanya merepotkan peserta didik baru ya,
di mana peserta didik baru disuruh membuat alat-alat yang menurut saya tidak ada gunanya ya, seperti pada gambar berikut. Atribut topi dari kertas karton, dari bola yang dipotong menjadi 2, atau rok yang terbuat dari tali plastik. Jadi sebaiknya perpeloncoan itu ditiadakan dan digantikan hanya dengan perkenalan saja. Nah, yang kedua adalah kepada pihak sekolah diharapkan lebih memantau kegiatan MOS. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada OSIS, tetapi pihak sekolah, khususnya wakil kesiswaan, lebih memantau lagi kegiatan MOS dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang menyalahi aturan dan tujuan MOS, sehingga terjadi tindakan yang mengakibatkan kegiatan MOS dijadikan sebagai ajang balas dendam, bukan sebagai ajang pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Mungkin pembahasan video kali ini cukup sampai di sini. Apabila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.